Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pada bab yang baru. Ya, kita melanjutkan bab yang terakhir yang kita bahas kemarin, yaitu berkaitan dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya sebaik-baik nasab yang dimana dicatat oleh para ahli sejarah bahwa nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan bukan dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ibnu dzabihaini." Saya adalah anaknya dua orang yang hampir disembelih. Ya, saya adalah anaknya dua orang yang hampir disembelih. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama yaitu ayah beliau sendiri, yaitu Abdullah yang hampir disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Dan yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam yang hampir disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pernah bernazar bahwasanya kalau dia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satunya. Kalau dia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satunya. Ya, karena dengan banyaknya anak laki-laki itu merupakan sebuah kebanggaan dan juga sebuah kekuatan bagi keluarga tersebut. Ya, maka dia bernazar kalau dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satunya sebagai bentuk kesyukuran. Nah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya 10 anak laki-laki. Ya, 10 anak laki-laki. Akhirnya ya tibalah waktunya untuk dia memenuhi nazarnya. Maka diundi 10 anak laki-lakinya, dan ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah. Sementara Abdullah merupakan anaknya Abdul Muttalib yang paling dia sayangi, anaknya yang paling dia cintai, yang paling membanggakan bagi ayahnya. Maka dia pun akhirnya memutuskan untuk mengundi ulang. Tapi undian ulangnya adalah antara namanya Abdullah dengan 100 ekor unta. Ya, undiannya adalah antara anaknya Abdullah
atau 100 ekor unta. Dan ternyata yang keluar adalah 100 ekor unta. Maka akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, ya, tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib, karena ya digantikan dengan 100 ekor unta. Nah, adapun Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi mengatakan bahwasanya saya adalah anaknya dua orang yang hampir disembelih. Nah, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW bukan berasal dari Nabi Ismail alaihissalam, tapi dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Dan ini pendapat yang tertolak. Ya, di antara penjelasan Ibnu Qayyim membantah perkataan tersebut, ya kembali kepada hikmah. Ya kembali kepada hikmah. Kalau kita berbicara dalil, maka dalil sudah sangat jelas menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah berasal dari garis keturunan Nabi Ismail. Itu sudah jelas. Namun di sini penulis ingin menambahkan hikmah yang lain. Iya, menambahkan hikmah yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kunjung dikaruniakan anak, ya, dari istrinya Sarah, padahal sudah lama usia pernikahan mereka, bahkan Nabi Ibrahim sudah lanjut usia, maka Sarah pun menghadiahkan kepada suaminya, ya, budaknya yang bernama Hajar, menghadiahkan kepadanya untuk dinikahi. Nah, agar ia dikaruniai anak. Ya, dan ternyata benar setelah pernikahannya dengan Hajar, ya, maka Allah pun mengaruniakan anak kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya, yaitu Hajar. Dan yang ini membuat Sarah sangat cemburu. Ya, membuat Sarah sangat cemburu kepada Hajar. Padahal awalnya adalah dia sendiri yang menghadiahkan kepada suaminya. Nah, dengan tujuan agar ada keturunannya. Tapi ternyata pada saat Allah mengaruniakan keturunan kepadanya, akhirnya ya Sarah dipenuhi dengan rasa cemburu. Ya, dipenuhi dengan rasa cemburu yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar, ya, ke Mekah, yang pada waktu itu adalah tempat yang tidak berpenghuni. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi atau untuk menghilangkan perasaan cemburu yang ada di dalam hatinya Sarah. Ini diantara hikmahnya. Ya, tentu saja ada hikmah yang lain, karena di situ adalah nantinya akan dibangun Ka'bah. Nah, kemudian ketika Sarah dikaruniai juga anak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kepergiannya Hajar, ya, yang diberikan nama dengan nama Ishaq, maka kalau kita katakan bahwasanya yang dikorbankan, yang mau disembelih adalah anaknya Sarah, maka ini bertentangan dengan hikmah. Ini bertentangan dengan hikmah. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kecemburuan yang baru di hatinya Sarah. Ya, kenapa di antara dua anak ini, kenapa harus anak saya yang disembelih, sementara bukan anaknya Hajar yang dulunya merupakan seorang budak. Iya, maka beliau mengatakan bahwasanya berdasarkan hikmah, ya, hikmah pun mengatakan bahwasanya yang benar adalah yang ingin dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Hajar, dan bukan Ishaq, anaknya Sarah. Nah, taib itu kata penulis rahimahullah taala yang menyebutkan di antara penguat
bahwasanya yang benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Dilahirkan pada tahun gajah. Karena pada waktu itu belum ada kalender Hijriah. Dan orang-orang Arab belum memiliki kalender. Orang-orang Arab belum memiliki penanggalan. Mereka tahu nama-nama bulan. Mereka tahu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal sampai bulan Zulhijjah. Mereka tahu. Tapi mereka tidak memiliki penanggalan. Mereka tidak memiliki kalender. Mereka tidak tahu ini tahun ke-1 kah, tahun ke-2 kah, atau tahun ke-3. Sehingga mereka akan mengingat kalau ada kejadian besar pada tahun itu, maka akan disandarkan ke situ. Ya, seperti contohnya adalah pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian besar yang terjadi adalah tentara Abrahah yang mengendarai gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Amul Fil atau tahun gajah. Ya, tahun gajah. Karena memang orang-orang Arab pada waktu itu belum memiliki penanggalan, belum memiliki kalender. Nah, kemudian wa kana amrul fil takdimatan qaddamaha Allah li nabiyhi wa baitihi. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pembahasan Ashabul Fil, ya di sini beliau menyebutkan bahwasanya kejadian Ashabul Fil, kekalahan Abrahah, kegagalan Abrahah itu adalah sebagai mukaddimah terhadap akan lahirnya seorang nabi di kota Mekkah. Jadi kekalahannya Abrahah bukan semata-mata karena Ka'bah. Ya, dua sebabnya. Yang pertama adalah sebagai pemulihan terhadap Ka'bah, dan yang kedua adalah sebagai pemulihan terhadap nabi yang akan lahir pada tahun itu dan di tempat itu. Padahal kalau dari segi keyakinan, maka keyakinannya orang-orang pasukan Abraha yang beragama Nasrani atau beragama Kristen, Ahlul Kitab, itu lebih baik. Maksudnya lebih baik di sini masih lebih ringan dibandingkan dengan keyakinannya orang-orang musyrik yang menyembah berhala, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang sangat banyak, dengan berhala-berhala. Ya, sehingga sebenarnya ya, kalau ada yang boleh ditolong di sini, maka yang ditolong itu adalah Abrahah, karena mereka adalah orang-orang yang beragama Nasrani, Ahlul Kitab, sementara yang ditolong adalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Gulibatir Rum." Ya, Allah sebutkan tentang kekalahannya orang-orang Romawi. Siapa yang mengalahkan Romawi? Yang mengalahkannya adalah orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia, mereka adalah orang-orang yang beragama Majusi. Dan Majusi itu adalah kesyirikan. Mereka menyembah api. Sementara orang-orang Romawi adalah Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang muslim bahwasanya setelah kekalahannya orang-orang Romawi dari Persia, dalam waktu yang tidak lama mereka akan mengalahkan Persia. Ya, dalam waktu yang tidak lama mereka akan mengalahkan Persia. Ini adalah sebagai bentuk kabar gembira. Padahal dua-duanya adalah orang kafir. Ya, baik orang Persia juga orang Romawi, keduanya adalah orang-orang yang kafir. Ya, tapi kenapa Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang muslim bahwasanya orang-orang Romawi akan mengalahkan orang-orang Persia? Karena ya tingkat kekufurannya berbeda. Ya, tingkat kekufurannya berbeda.
Ya, kalau orang-orang musyrik itu jauh sekali. Mereka adalah orang yang menyembah api. Ya, sementara Nasrani tidak seperti itu. Kalau kita bawa kepada yang tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala justru ya seakan-akan lebih memihak kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah dibandingkan dengan orang-orang Nasrani yang menyerang mereka? Jawabannya adalah yaitu tadi. Yang pertama adalah sebagai muqaddimah, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi yang akan lahir di tempat itu dan pada tahun tersebut. Dan yang kedua adalah sebagai pemuliaan terhadap Ka'bah yang mau dihancurkan oleh pasukannya Abrahah. Nah, tapi kemudian ya berkenaan dengan ayahnya yaitu Abdullah, beliau wafat ketika Nabi SAW masih berada dalam kandungan. Ya, jadi ketika Rasulullah lahir, ayahnya itu sudah meninggal dunia. Ya, Rasulullah lahir dalam keadaan sebagai anak yatim. Dan adapun ibunya yang meninggal dunia pada saat umur beliau 6 tahun. Ya, jadi belum terlalu banyak interaksi beliau dengan ibunya. Ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya, yang sangat menyayanginya melebihi sayangnya terhadap anaknya sendiri. Ya, di mana Abdul Muttalib di dekat Ka'bah itu memiliki sebuah majelis. Ada di situ tempat duduknya Abdul Muttalib. Tidak ada di antara anak-anaknya yang berani untuk duduk di situ. Tidak ada di antara anak-anaknya ini yang banyak yang berani untuk duduk di majelis tersebut. Namun kemudian ternyata Nabi SAW duduk di situ. Ya, pada saat dilarang oleh orang-orang, Abdul Muttalib mengatakan, ya, biarkan dia, ya, biarkan anak saya ini. Dia mengatakan dengan kata anak saya, biarkan anak saya ini, karena sesungguhnya dia akan memiliki urusan yang sangat penting di kemudian hari. Nah, ini firasatnya Abdul Muttalib, ya, terhadap cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ya, kakeknya meninggal dunia pada saat umur beliau 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib, ya, dari umur 8 tahun sampai menikah, ya, sampai menikahnya Nabi SAW. Dan pada umur 12 tahun beliau dibawa oleh pamannya, ya, pergi berdagang di daerah Syam. Kemudian ya ketika singgah di tempat istirahat, datanglah seorang rahib, ya, yang melihat adanya sesuatu yang tidak biasa, adanya perubahan-perubahan yang tidak biasa. Dan dia adalah seorang rahib yang mengetahui tentang kitab Injil, ya. Maka dia mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ya, sesungguhnya keponakanmu ini dia akan memiliki perkara yang sangat besar di kemudian hari. Dia adalah seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman. Maka saran saya, jangan kamu bawa dia ke Syam, karena boleh jadi dia akan diganggu nanti oleh orang-orang Yahudi di sana. Maka akhirnya Nabi pun SAW dibawa pulang oleh pamannya ke Mekah dan tidak jadi ke Syam. Nah, dan pada saat umur beliau 25 tahun, ya, beliau menikah dengan Khadijah, ya, dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Setelah melihat kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah melihat bagaimana keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara Khadijah ini adalah seorang wanita bangsawan, seorang wanita yang kaya raya, ya, seorang wanita yang sudah banyak laki-laki yang datang untuk melamarnya, padahal dia adalah seorang wanita yang janda, ya, sudah meninggal suaminya dan punya anak, ya. Tapi setelah meninggalnya suaminya, banyak orang yang datang untuk melamarnya.
tapi tidak ada di antara mereka yang diterima lamarannya oleh Khadijah. Dan ternyata justru dia yang memberikan isyarat kepada Nabi SAW bahwasanya beliau akan menikah dengan Rasulullah SAW, yang pada waktu itu Rasulullah SAW ya tidak termasuk orang yang kaya raya, bahkan dia dipekerjakan oleh Khadijah. Radhiyallahu taala anha. Ya, bisa kita katakan bahwasanya Khadijah adalah bosnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ternyata ya karena Khadijah terpikat dengan keindahan akhlaknya, kejujurannya, maka dia pun ya menghilangkan gengsinya, egonya, untuk kemudian ya menyampaikan bahwasanya dia ingin menikah dengan Nabi SAW. Nah, kemudian ya wahia awwalu imra'atin tazawwajaha wa awwalu imra'atin matat min nisa'ihi. Dia adalah istri pertamanya Nabi, dan dia adalah istri Nabi yang pertama meninggal dunia, dan Nabi tidak menikahi wanita yang lain kecuali setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ya di antara keutamaannya Khadijah adalah di mana amarahu Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sampaikan ya an yaqra 'alaiha salam min rabbiha. Wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Tuhannya menyampaikan salam kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam ya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di usia sebelum 40 tahun, sekitar 38 tahun, habbaballahu ilaihil khalwah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu cinta untuk menyendiri. Dia suka menyendiri untuk bertafakkur, Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Jadi bukan cuma sekali saja, tapi sekitar 3 tahun Nabi SAW bolak-balik ke Gua Hira untuk bertahannuts. Ya, untuk bertahannuts, untuk menyendiri, bertafakkur. Wa bughidat ilaihi al-awthan wa dinu qaumihi falam yakun syai'un abghadha ilaihi min dhalik. Dan Rasulullah SAW sangat membenci ibadah kepada patung-patung, sangat membenci agama kaumnya. Dan tidak ada yang paling dibenci oleh Nabi SAW melebihi kebencian beliau terhadap kebiasaan kaumnya, keyakinan kaumnya yang menyembah berhala. Jadi Nabi SAW dari kecil sampai diangkat menjadi Nabi tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Bahkan itu adalah agama, keyakinan yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Maka dengan kebenciannya itu Nabi SAW ya pergi bertahannuts, pergi menyendiri di Gua Hira untuk bertafakkur, memikirkan bagaimana ia penciptaan alam semesta ini. Kemudian pada saat umur beliau 40 tahun, ya akhirnya malaikat Jibril ya datang menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, ya yaitu dalam surah Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ayat 1 sampai ayat 5. Yang dimana ya sebelumnya, tentu saja sebelum wahyu ini datang ada juga muqaddimahnya. Muqaddimahnya adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, jadi maratibul wahyi atau maratibul wahyi adidah. Jadi ada beberapa tingkatan wahyu. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah artinya mimpi yang benar. Tidaklah Nabi SAW melihat mimpi, wa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subuh, kecuali mimpi itu sangat jelas. Ya, sangat jelas dan terjadi kenyataan. Dan ini merupakan bagian dari wahyu.
mukaddimahnya wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar. Kemudian yang kedua adalah maka yulqihil malaku fi rawihi wa qalbihi min ghairi an yarah, ya, di mana malaikat ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat mengilhamkan wahyu tersebut ke dalam hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dihembuskan masuk ya ke dalam dadanya, ke dalam hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang ketiga adalah di antara bentuk wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yatamatsalu lahu al-malaku rajulan. Kadang-kadang juga malaikat Jibril menyerupai salah seorang laki-laki, ya, berbentuk manusia, berwujud manusia. Nah, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi berbicara dengan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam wujud sebagai manusia. Dan yang keempat adalah kana ya'tihi fi mithli salsalatil jars, ya, seperti suara lonceng yang sangat keras. Dan ini adalah yang paling berat, ya, ini adalah penerimaan wahyu yang sangat berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara bentuk beratnya adalah inna jabinahu la yatafassad araqan fil yawmi syadidil bardi. Ya, bahkan Nabi di musim dingin ketika turun wahyu seperti ini maka beliau akan berkeringat. Ya, padahal musim dingin fil yawmi syadidil bardi. Ya, pada hari ketika sangat dingin, sangat dingin, yang mustahil orang berkeringat kalau cuma duduk. Nah, lari-lari saja ya mungkin tidak berkeringat, apalagi kalau cuma duduk. Tapi kalau misalnya datang wahyu dalam bentuk seperti ini, maka Nabi SAW akan berkeringat. Saking beratnya itu wahyu diterima oleh Nabi SAW. Dan juga di antara bentuk beratnya adalah, ya, di antara gambaran betapa beratnya adalah ketika Nabi SAW berada di atas tunggangan, misalnya berada di atas unta, ya, kemudian turun wahyu dengan cara seperti ini, maka tunggangannya itu pasti akan duduk karena tidak mampu untuk memikul Nabi SAW yang berada di atasnya, saking beratnya. Ya, bukan cuma Nabi yang merasakan beratnya, tapi kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi SAW itu akan duduk, bahkan meskipun dia adalah unta. Ya, padahal unta itu kuat. Ya, unta kuat, bisa membawa barang dengan jumlah yang banyak, lebih kuat daripada kuda. Ya, kita sering lihat kuda dulu membawa 2 karung gabah. Ya, 2 karung gabah. Unta lebih kuat daripada itu. Dan unta ternyata tidak mampu untuk, ya, menahan beban ketika Nabi SAW berada di atasnya dan turun wahyu dalam bentuk yang seperti ini. Jadi menerima wahyu itu tidak mudah. Nah, kemudian yang kelima, ya, di antara bentuk wahyu itu turun adalah annahu yara al-malaka fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Ya, pernah juga malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menyampaikan wahyu dalam rupanya malaikat Jibril, dan Nabi SAW bisa melihatnya. Ya, dan ini terjadi sebanyak 2 kali. Nabi SAW melihat wujudnya malaikat Jibril dengan wujud aslinya, ya, itu sebanyak 2 kali. Nah, jadi ini bentuk-bentuk, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana khitan. Ya, apakah Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah
Dihitan atau disunat ataukah bagaimana? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu lahir dalam keadaan sudah dihitan, ya. Bahkan dalam keadaan tali pusarnya sudah putus. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi dihitan itu oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW untuk membelah dadanya. Ya, Rasulullah pernah dibelah dadanya, diambil hatinya, dikeluarkan bagian yang merupakan bagian syaitan, kemudian dicuci, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya Nabi SAW. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW dihitan atau disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari ke-7, ya, pada hari ke-7 setelah dilahirkan, dan pada hari itu juga kakeknya memberikan nama kepadanya dengan nama Muhammadan, dengan nama Muhammad. Nah, dan ya, ketiga pendapat ini didukung oleh dalil-dalil yang dhaif. Ya, ketiganya didukung oleh dalil-dalil yang dhaif. Namun yang paling kuat di antara yang dhaif ini adalah pendapat yang ketiga. Ya, yang paling kuat, ya, maksudnya lemah, semuanya lemah, tapi yang nomor 1, nomor 2 itu lemah sekali. Yang ketiga ini masih standar. Artinya yang paling kuat dari ketiga pendapat ini bahwa Nabi SAW itu dihitan oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari ke-7, ya, dan diberikan nama juga pada hari tersebut. Ini berdasarkan kebiasaannya orang-orang Arab pada waktu itu. Dan sampai sekarang, ya, orang-orang Arab itu biasanya menghitan anaknya pada saat masih bayi. Ya, pada saat masih bayi. Beda dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu dihitan umur berapa? Umur SD, ya. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada yang kelas 4 bahkan. Ya, baru dihitan. Jadi umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau kebiasaan orang-orang Arab dulu itu hari ke-7. Ya, dan sampai sekarang kebiasaannya orang-orang Arab itu menghitan anak-anaknya pada saat masih bayi. Bagaimana menurut kesehatan itu, ya? Mana yang lebih bagus? Wallahu a'lam. Nah, ada yang bilang pada saat bayi, ya, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Yang jelas dalam syariat kita tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan dalam syariat umur berapa anak sebaiknya dihitan. Ya, itu tidak disebutkan. Cuma saja, ya, Nabi ketika dihitan itu pada umur 7 hari. Ya, tapi ini tidak menjadi dalil yang bisa menjadi patokan, karena itu, ya, perbuatannya kakeknya kepada Nabi, bukan perbuatan Nabi. Ya, bukan perbuatannya Nabi SAW. Ya, sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya sebaiknya anak-anak dihitan pada hari ke-7-nya, dan tidak ada, ya, dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka bisa dikembalikan kepada, ya, bagaimana menurut dokter sebenarnya mana yang lebih baik. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi SAW. Ya, ada yang wanita bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah wanita yang pertama menyusui Nabi SAW. Thuwaibah, dia adalah budaknya Abu Lahab. Ya, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi SAW. Nah, kemudian, ya, juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah, dan ini adalah wanita yang paling lama menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga wanita yang bernama Syaima. Ya, Syaima ini juga pernah menyusui Nabi SAW. Adapun di antara saudara sepersusuan Nabi SAW adalah paman beliau sendiri, yaitu Hamzah. Ya, jadi Hamzah itu
pamannya Nabi sekaligus saudara sesusuannya, ya, saudara sesusuan dengan Nabi SAW. Dan juga ada sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Ini juga saudara sepersusuan dengan Nabi SAW, namun dia termasuk orang yang paling memusuhi Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi. Namun di kemudian hari dia pun masuk Islam pada Fathu Makkah. Kemudian di antara wanita yang pernah merawat Nabi SAW adalah seorang wanita yang bernama Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Dia tidak pernah menyusui Nabi, tapi dia adalah di antara wanita yang pernah merawat Nabi SAW di masa kecilnya. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW sudah dewasa diangkat menjadi Nabi, Ummu Aiman ini termasuk orang yang masuk Islam dan baik keislamannya, kemudian dinikahkan dengan anak angkat Nabi SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Sama-sama dari Habasyah. Ya, baik Zaid bin Harithah maupun Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman al-Habasyiyah. Nah, dan dari pernikahan mereka berdua lahirlah Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya, Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Harithah atau Zaid bin Harithah, dia adalah anak angkatnya Nabi SAW, dan dia adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dia mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah, orang tersayangnya Nabi. Ya, orang tersayangnya Nabi. Dan anaknya Usamah bin Zaid bin Harithah juga ternyata menjadi orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Maka dia diberikan gelar dengan Hibbi Rasulullah SAW, orang tersayangnya dari orang tersayangnya Nabi SAW, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, jadi Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman, di antara dalil yang menceritakan tentang Ummu Aiman, atau di antara kisah yang bercerita tentang Ummu Aiman, adalah ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian datanglah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ke rumahnya Ummu Aiman. Ya, ke rumahnya Ummu Aiman, dan ternyata Ummu Aiman sedang menangis. Ya, sedang menangis karena meninggalnya Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan bahwasanya bahwasanya kenapa kamu menangis? Padahal sekarang Nabi SAW berada di sisi yang lebih baik daripada orang-orang yang di sekitarnya sebelumnya. Ya, berada dalam kenikmatan yang tidak dirasakan di dunia. Ya, kemudian Ummu Aiman mengatakan bahwasanya yang membuat saya menangis bukan itu. Ya, yang membuat saya menangis adalah karena dengan meninggalnya Nabi SAW, maka terputuslah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, terputuslah kabar dari langit, sehingga membuat Abu Bakar dan Umar akhirnya mereka juga ikut-ikutan menangis. Ya, mereka juga ikut menangis karena baru menyadari, ya, ternyata ini sebuah musibah. Ya, meninggalnya Nabi artinya tidak ada lagi wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian poin berikutnya adalah tentang kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ungkapan, yang mengatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Nabi itu diangkat menjadi nabi dengan firman Allah Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan firman Allah, yaitu ya ayyuhal muddathir. Jadi tertibud dakwah walaha maratib. Fase-fase dakwahnya Nabi itu bertingkat-tingkat. Iya. Yang pertama adalah beliau diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi pada satu surah Al-Alaq, Iqra sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian
Setelahnya itu Nabi belum berdakwah. Ya, Nabi belum berdakwah. Yang kedua adalah indharu ashiratihil aqrabin. Ya, Nabi SAW memerintahkan nabinya untuk berdakwah dengan turunnya apa? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Bangunlah dan berikanlah peringatan. Siapa yang mau diberikan peringatan? Kerabat terdekatnya. Jadi dakwah awal-awal itu tidak langsung kepada semua orang Arab, tapi awalnya adalah kepada kerabat terdekat Nabi SAW dulu. Ya, itu setelah turunnya apa? Surah Al-Muddathir. Kemudian yang ketiga adalah indharu qaumihi. Allah perintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Kepada siapa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, ya, sampaikanlah apa yang kamu terima dari saya dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, ketika ayat ini turun, maka Nabi pergi ke Bukit Safa. Ya, Bukit Safa yang tinggi. Kemudian Nabi memanggil semua suku-suku Quraisy. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdus Syams, wahai Bani Adi, wahai Bani Zuhra, wahai Bani Tamim, semuanya dipanggil. Ya. Dan semuanya berkumpul. Karena ini merupakan sebuah pengumuman yang sangat penting. Ya, baru-barunya ini Muhammad memanggil kita semua, pasti penting sekali ini. Ya. Setelah dipanggil, Nabi menyampaikan kepada mereka bahwasanya saya ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian semuanya. Sejak saat itu Nabi berdakwah dengan cara terang-terangan. Sebelumnya berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, sejak turunnya ya ayyuhal muddathir, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya dulu. Dan dengan turunnya ayat fasda bima tu'mar, dakwahkan, jaharkan, lantangkan dakwahmu wahai Muhammad, maka Rasulullah pun berdakwah dengan cara terang-terangan. Kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Kemudian yang keempat adalah memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang peringatan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang Arab secara keseluruhan. Bukan cuma Quraisy, tapi orang-orang Arab secara keseluruhan. Ya, ketika turun ayat litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Ya, agar kamu Muhammad memberikan peringatan kepada mereka yang belum sampai kepadanya peringatan. Maka dakwah Nabi mulai ekspansi. Ya, mulai ekspansi dakwahnya keluar. Bukan lagi di kota Makkah saja, tapi berdakwah ya keluar sampai ke Taif, sampai ke Madinah. Jamaah haji yang datang dari luar kota Madinah, dari luar kota Makkah didakwai. Ya, kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima, dan ini tingkatan yang terakhir adalah Allah perintahkan nabinya berdakwah kepada manusia dan jin semuanya sampai akhir zaman. Jadi kepada siapa? Kepada semua manusia dan kepada semua jin. Dan ini adalah diantara perbedaan, kekhususan, keistimewaan Nabi SAW, di mana beliau diutus kepada semua manusia pada zaman itu dan setelah zaman itu sampai hari kemudian. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada kaumnya secara khusus, kepada Bani Israel saja, ya, kepada suku tertentu saja. Adapun Rasulullah diutus kepada semua manusia, bukan cuma manusia, kepada semua jin. Ya, sehingga setelah diutusnya Nabi, maka tidak ada lagi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Nah, saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.